Baik, selamat siang. Pada tugas kedua ini kita membahas 4 pertanyaan tentang yang pertama itu bagaimana filsafat ilmu menguasai dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Kemudian yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Kemudian yang ketiga itu, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membeda persoalan-persoalan pendidikan. Kemudian yang keempat itu contoh penerapan, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Oke, baik. Filsafat ilmu itu menguasai dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan melalui 3 pilar. Melalui 3 pilar utamanya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di mana ketiga pilarnya ini memastikan proses pendidikan tetap objektif, logis, dan berorientasi pada pembentukan karakter manusia seutuhnya. Yaitu kemudian yang kedua itu pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu itu dengan menjadikan sebagai laboratorium hidup, di mana pendidikan ini menguji teori di dunia nyata, kemudian memandu ilmuwan mengevaluasi dampak etis penemuan dan membentuk karakter manusia yang utuh. Kemudian yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat dikatakan sebagai pisau analisis? Karena ketiga pilarnya itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu menyediakan kerangka kritis, menyediakan kerangka kerja kritis dan komprehensif. Kemudian di mana kerangka ini memungkinkan kita untuk menguliti hakikat dan metode atau tujuan dari setiap permasalahan pendidikan agar lebih logis dan terarah. Kemudian yang keempat itu bagaimana contoh konkret bagaimana contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikan. Penerapan filsafat ilmu untuk memberikan landasan mendasar dalam pendidikan, baik secara aksiologi dan epistemologis, untuk mengarahkan bagaimana kurikulum disusun dan bagaimana interaksi belajar mengajar berlangsung. Misalnya dalam kebijakan dan pengembangan kurikulum, kita dapat menentukan arah dan tujuan, kemudian pemilihan materi dan beban kerja. Kemudian dalam proses pembelajaran di kelas, kita dapat menentukan bentuk pembelajaran, misalnya pembelajaran berbasis inquiry, kemudian pembelajaran berpusat pada siswa. Mungkin secara singkat itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai keempat pertanyaan ini. Untuk lebih jelasnya kita dapat lihat di halaman lampiran yang saya akan lampirkan pada laman tugas yang telah disiapkan oleh tutor. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.